Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, salam sehat selalu. Pagi ini saya akan membacakan satu bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi sebelum firman Tuhan kita bacakan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita hari yang baru, hari yang Kau karuniakan bagi kami. Kami rindu firman-Mu di pagi hari ini. Karena itu sebelum kami baca dan dengarkan, kiranya Engkau menolong kami, membuat kami mengerti, supaya firman-Mu ini benar-benar menguatkan kami, mengokohkan kami, memampukan kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan aku telah melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara-saudara, di zaman yang serba modern saat ini, rupanya
berdampak pada perkembangan bisnis online yang semakin memudahkan para pembelinya untuk membeli barang keinginannya tanpa harus keluar rumah. Ya, apalagi dengan situasi kita sekarang yang memang harus menuntut kita untuk tidak terlalu banyak keluar rumah kalau itu tidak terlalu penting. Pemerintah menghimbau kita harus social distancing atau physical distancing. Ya, hari ini dunia peronlinean menyuguhkan yang namanya one stop shopping bagi setiap orang, dan rupanya peminatnya pun semakin meningkat. Hari Senin mungkin kita mendapatkan paketan dari toko A. Selasa kita dapatkan dari toko sebelah. Hari Rabu dan hari berikutnya dengan toko online yang lain. Dan rupanya saudara-saudara, itu tidak menjadi soal bagi kebanyakan orang. Yang penting keinginannya bisa tercapai dengan baik. Hanya saja saudara-saudara yang menjadi pertanyaan, bahkan menjadi perenungan bagi kita, bahwa jika kebutuhan duniawi saja semakin dipermudah, maka bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah hari ini kehidupan rohani kita semakin dimudahkan? Saudara-saudara, hari ini kitab Wahyu ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan pun sebenarnya memiliki perintah yang ingin dikirimkan kepada umat, yaitu sebuah gulungan kitab, yaitu firman Tuhan. Firman ini menjadi paket kiriman yang kita terima saudara-saudara setiap hari. Bahkan dalam ayatnya yang ke-9 mengatakan bahwa firman Allah itu manis seperti madu di mulut dan pahit di perut. Yang artinya bahwa setiap umat diajarkan untuk menjadikan kehidupan ini sebagai bagian paket dari Tuhan, yakni berkat yang manis dirasakan dalam mulut dan mengakui segala dosa yang memberi rasa yang pahit di dalam. Dengan kata lain saudara-saudara, bahwa setiap umat dimudahkan untuk berharap kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa yang telah diperbuat, walaupun untuk menunjukkannya atau mewujudkannya kita harus semakin taat kepada perintah-perintah Tuhan. Karena itu pertanyaannya kepada kita, kepada saudara dan saya, sudahkah kita menerima paket firman Tuhan itu untuk hari ini? Mari kita terima paket itu dan menikmatinya dengan penuh sukacita. Mari jadikan firman Tuhan sebagai firman yang hidup, yang selalu menguatkan, menghibur, dan juga menyegarkan iman percaya kita. Terlebih di saat-saat dunia dan bangsa kita diperhadapkan dengan situasi sulit, dengan adanya wabah COVID-19 yang semakin mengganas ini. Mari semua berkata kepada Tuhan, ajari aku Tuhan, tidak hanya tahu dan mengerti firman-Mu, namun juga tahu apa maknanya bagi hidupku dan juga bagi sesamaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah mengaruniakan kebaikan bagi kami di hari yang baru ini. Lanjutkan pemeliharaan-Mu agar kami tetap hidup dan menikmati hidup sepanjang hari ini.
Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hosanna, Hosanna.